Sifat yang tercela. Sifat yang tercela. Apa lagi, Hiro? Apa adalah sifat cemburu? Apa lagi, sombong. Yang lain bisa menjelaskan? Bagaimana cara kita menghindarinya? Memperbanyak amal. Baiklah, nampaknya semuanya sudah paham ya. Masuk kita pada materi hari ini tentang menghindari hasad. Ibu mau bertanya dulu, apa itu hasad? Iri. Hasad adalah iri. Hijab? Dengki. Yang lain, apa itu hasad? Merasa ingin punya. Merasa ingin memiliki yang ingin punya, ya, bagus. Bagaimana perasaan Anda jika seseorang menilai sesuatu yang selama ini yang lain inginkan? Sakit, cemburu, ya. Bagaimana cara Anda mengendalikan emosi tersebut? Rasa sakit hati tersebut? Sabar. Apa lagi? Sholat. Banyak berselawat antara mengendalikan diri, ya. Kemudian, apa hikmahnya Anda menghindari sifat tersebut? Banyak teman. Disenangi orang. Apa lagi? Hati merasa hati merasa tenang, merasa tegar karena tidak merasa iri pada orang lain. Baiklah. Adapun tujuan kita mempelajari tentang ini, yang pertama adalah agar Anda dapat menjelaskan apa itu sifat hasad. Yang kedua, agar Anda dapat mengetahui dalil-dalil tentang hasad tersebut. Baiklah, masuk kita kepada penjelasan. Hasad adalah perasaan tidak senang terhadap keberhasilan atau kebaikan orang lain. Jadi hasad itu adalah perasaan tidak senang, tidak suka, baik itu terhadap nikmat yang berada di orang lain, baik itu pencapaian orang lain, baik itu harta benda yang berada orang lain. Pokoknya hasad itu adalah segala bentuk rasa tidak suka kepada orang lain. Apa hukum hasad? Hukumnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena termasuk sifat setan. Dasar hukumnya apa? Al-Quran surat Al-Falaq ayat 5. Wa min syarrin hasidin idza hasad. Apa artinya? Dan dari kejahatan orang-orang hasad. Iya, hasad. Contohnya, apa sih hasad? Merasa tidak senang, banyak berfitnah, apa lagi? Merendahkan orang lain. Itu ciri-ciri sifat hasad tersebut. Kalau orang suka merendahkan orang lain, berarti dalam dirinya ada sifat hasad. Kalau dia suka memfitnah orang lain, berarti dalam dirinya ada sifat hasad. Tidak merasa sifat tidak senang kepada orang lain. Selanjutnya, Ibu akan tayangkan video mengenai berita tentang hasad. Silahkan dicermati. Kemudian analisis apa yang terjadi dalam video tersebut, apa penyebab masalah dalam video tersebut.
menunjukkan sifat dengki dan jahat terhadap Terhadap si korban sehingga membunuhnya. apa yang diinginkannya? Harus ada. Dia menginginkan apa yang diperoleh oleh temannya ya. Temannya sukses, dia juga ingin sukses. Apa lain? Apa kegunaan yang dia dapatkan? Apa dampak dari perbuatan yang tersebut? Tidak ada. Apa dampaknya dia dimasukkan? Dia dimasukkan ke penjara, dihukum terjerat hukuman pembunuhan ya. Itu dampak dari perbuatan sifat hasad atau iri yang ia miliki. Dia membunuh, akhirnya dia ditahan dan dimasukkan ke penjara. Itu dampak dari. Kita bagikan tadi KPD masing-masing. Tolong kerjakan sesuai dengan perintah yang telah diberikan. Untuk kelompok 1 itu membahas masalah apa tadi? Yang kelompok 1 penyebab dari sifat hasad. Kelompok 2 Bahaya dari sifat bahaya dari sifat hasad. Kelompok 3 apa tugasnya? Kelompok 3 apa? Hikmah. Hikmah dari sifat hasad. Apa tugasnya? Sekarang kita kerjakan dalam bentuk presentase dengan menggunakan aplikasi Canva. Silakan dikerjakan tugasnya masing-masing sesuai dengan kelompok. Waktunya dimulai dari sekarang. Buka aplikasi Canva-nya dulu. Kelompok 2 masih belum bisa loading? Ya, Bu. Tuh lah. Lanjutkan tugasnya. Baiklah, waktunya sudah habis. Kita persilakan kepada kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Hasad atau dengki adalah menginginkan nikmat yang dimiliki orang lain. Ciri-ciri hasad: tidak senang saat orang lain mendapat rezeki, sering menjelaskan orang lain, sering mencari kesalahan orang lain. Kepada teman-teman, persilakan kalau ada yang ingin bertanya. Kelompok 1. Ya, silakan sampaikan. Kami dari kelompok 2. Hasad, menurut kami, hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang terhadap nikmat yang dimiliki orang lain dan menginginkan nikmat tersebut berpindah kepada diri sendiri. Ya, terus. Lingkungan yang harmonis dan penuh kedamaian sesuai ajaran Islam. Kita lanjutkan kepada kelompok 1. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin menghasilkan hasil diskusi kami tentang bahaya dari sifat hasad. Ya, sampaikan. Yang pertama, pengertiannya. Pengertian hasad. Hasad atau dengki
adalah menyebabkan perilaku tercela. Hasad dapat mendorong perilaku tercela seperti kesal saat melihat orang lain mendapatkan rezeki. Kesimpulannya, hasad adalah penyakit hati yang harus dihindari karena dapat merusak hubungan antar manusia dan menghancurkan amal kebaikan manusia. Bagaimana penampilan kalian materi dari kelompok 2? Apa yang ada yang mau menambahkan? Dan relay utang online. Ini karena keputusan yang diambil korban dan nantinya hati tidak akan merasa tenang. Nah, itu sebagai tambahan dari kelompok 2 itu dalam dampak sifat hasad. Ada yang ingin menambahkan? Apa kata hasad? Saya menambahkan? Ada yang bisa menambahkan? Terima? Ada yang bisa menambahkan? Memberikan masukannya untuk kelompok 3. Saya dari kelompok 2 ingin menambah kesimpulannya. Hasad adalah sikap batin yang tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain dan berusaha untuk menghilangkannya dari orang tersebut. Terima kasih untuk teman yang memberikan kesimpulan. Yang saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang silakan kerjakan asesmen yang telah Ibu berikan dari meja masing-masing. Selesai nanti kumpulkan ke depan kelas. Kerjakan asesmen yang telah diberikan. Kumpulkan nanti ke depan kelasnya. Baik, semuanya selesai? Selesai, Bu. Silakan kumpulkan ke depan. Kalau sudah selesai ya. Nanti kaliannya akan dikirimkan lewat grup kelas ya. Baiklah, mari kita simpulkan materi kita hari ini bersama-sama. Semuanya silakan fokus ke depan. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita? Ada yang bisa? Siapa? Airin. Silakan Airin, apa kesimpulan presentasi hari ini? Sifat hasad adalah hal yang sangat merugikan baik bagi individu maupun masyarakat. Ya, bagus. Apa lagi? Lanjut, siapa lagi? Tiga? Dalam Islam, Nah, Irul. dalam Islam kita diajarkan untuk menghindarinya dan menggantinya dengan sikap saling mendukung dan bersyukur. Nah, ada lagi yang menambahkan? Apa lagi? Mukti? dengan memahami dampak negatif dari hasad dan menerapkan solusi yang ada. Ya, bagus. Apa lagi? Kita Apa? dapat Lima? hidup dalam Kita dapat itu dalam keadaan dan keharmonisan. keharmonisan. Lanjut, sambung lagi siapa lagi, Diva? Mari kita Mari kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang menghargai setiap nikmat yang diberikan Allah dan saling mendoakan untuk kebaikan. Ya, bagus. Terima kasih. Itu kesimpulan dari materi kita hari ini, bahwa sifat hasad adalah merugikan baik diri kita maupun orang lain. Kemudian, sifat hasad dapat merusak hubungan yang harmonis baik antara sesama maupun dengan masyarakat ya. Tadi kesimpulan kita hari ini adalah hindari sifat hasad tersebut karena sifat hasad merugikan baik diri kita sendiri maupun orang lain. yuk Ya, Bu. Bagaimana perasaan Anda hari ini belajar tentang materi hasad? Senang dengan Bu. Apa yang Anda dapatkan dari mempelajari materi hasad tersebut? kita tahu bahwa sifat hasad Kita jadi lebih tahu bahwa sifat hasad itu adalah sifat yang tercela, yang kurang baik. Apa lagi? Sifat hasad dilarang oleh
bersyukur. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Adiam, Najmuddin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk takzim itu bukan takzim ya, ada, tapi takzim. Apa takzim? Mengagungkan atau menghormati takzim, salam takzim, salam hormat. Bukan takzim ya. Iya, Bu. Silakan berulang. Di